Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga tetap bersemangat dan senantiasa sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mata pelatihan manajemen mutu dengan materi pokok 5, teknik-teknik pengendalian. Submateri yang akan kita dalami lebih rinci adalah: pertama, pengertian pengendalian, teknik pengendalian dan tujuannya. Yang kedua, pengelompokan teknik pengendalian. Dan yang ketiga, penerapan teknik pengendalian mutu yang relevan untuk pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Indikator keberhasilan dari pembelajaran materi pokok 5 ini adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan teknik-teknik pengendalian dan teknik-teknik pengendalian yang relevan dengan pelaksanaan tugas Ibu dan Bapak di instansi masing-masing. Baiklah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita mulai dengan submateri 1, pengertian pengendalian, teknik pengendalian, dan tujuannya. Pengertian pengendalian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Harold Kunz berpendapat, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat tercapai. Josh R. Terry menyatakan, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Semua pengertian pengendalian tersebut mengandung satu tujuan, yaitu agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks manajemen mutu, pengendalian dimaksudkan agar proses pelaksanaan sesuai rencana untuk mencapai tujuan dengan tingkatan mutu atau kualitas yang tinggi. Kegiatan dan tujuan pengendalian tidak lepas dari masalah mutu atau kualitas dan tingkatan mutu, yaitu untuk memastikan bahwa kualitas pelaksanaan program atau kegiatan, tujuan dan sasaran yang dicapai sekurang-kurangnya sama bobot atau tingkatan mutunya dengan yang direncanakan, atau bahkan dapat melebihi dari mutu yang telah direncanakan. Secara rinci, tujuan pengendalian atau pengendalian mutu antara lain: yang pertama, agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai rencana. Berikutnya, melakukan tindak perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan dari rencana ataupun hal-hal yang tidak diduga. Yang ketiga, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Sedangkan teknik pengendalian adalah metode atau cara melakukan pengendalian. Metode atau cara tersebut digunakan agar tujuan pengendalian dapat tercapai, yaitu mutu pelaksanaan yang tinggi dan mutu hasil kerja yang tinggi pula. Demikianlah Ibu Bapak sekalian, penjelasan tentang pengertian pengendalian, teknik pengendalian, dan tujuannya. Selanjutnya, kita masuk ke submateri 2, yaitu pengelompokan teknik pengendalian. Ada banyak teknik pengendalian atau teknik kendali mutu dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama,
berdasarkan masa atau perkembangan teknik pengendalian yang meliputi teknik pengendalian tradisional dan teknik pengendalian modern. Pengelompokan yang kedua berdasarkan substansinya, yaitu teknik pengendalian yang bersifat statistik atau kuantitatif dan teknik non-statistik atau kualitatif. Yang ketiga, Ishikawa's 7 Basic Tools. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, kita bahas satu persatu ketiga kelompok teknik pengendalian tersebut. Kembali ke yang pertama, berdasarkan masa atau perkembangan teknik pengendalian, meliputi teknik pengendalian tradisional dan teknik pengendalian modern. Teknik pengendalian tradisional mencakup laporan statistik atau statistical reports, berikutnya analisa seimbang atau break-even analysis, yang ketiga pengendalian anggaran atau budgetary control, keempat laporan keuangan atau financial statement, berikutnya pengamatan, inspeksi, observasi, dan personal observation. Sedangkan teknik pengendalian modern mencakup return on investment, ada ratio analysis, berikutnya responsibility accounting, ada management audit, ada program evaluation and review technique atau PERT, and critical path methods atau CPM, dan ada Management Information System. Kalau yang pertama kita bahas adalah teknik pengendalian berdasarkan masa atau perkembangan teknik pengendalian, teknik pengendalian yang kedua berdasarkan substansinya, yaitu teknik pengendalian yang bersifat statistik atau kuantitatif, dan teknik non-statistik atau kualitatif. Metode statistik paling banyak digunakan utamanya dalam analisis data yang dikumpulkan dari hasil tinjauan lapangan atau inspeksi. Namun, pada perkembangannya, teknik pengendalian mutu semakin berkembang, termasuk menggunakan metode non-statistik. Sebagian pihak menilai teknik non-statistik dianggap mudah dan sederhana dibandingkan teknik statistik. Baiklah, kita bahas lebih rinci teknik pengendalian yang bersifat statistik atau kuantitatif. Contoh klasik teknik pengendalian yang bersifat statistik atau kuantitatif adalah apa yang dicetuskan oleh Dr. Walter Short tahun 1924 di Bell Telephone Laboratories, Amerika, dengan memperkenalkan Statistic Quality Control atau SQC yang digunakan untuk mengetahui produk yang diterima atau ditolak karena rusak. Dalam SQC digunakan badan kendali atau control chart yang menjadi pedoman dalam pengendalian mutu. SQC dapat dilakukan terhadap semua produk termasuk produk setengah jadi yang merupakan hasil proses produksi. Wujud dari teknik pengendalian yang bersifat statistik atau kuantitatif ini dapat berupa laporan statistik atau statistical reports. Laporan ini berisi data statistik dalam bentuk persentase, rasio, rata-rata, dan sebagainya yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau lainnya. Yang kedua, analisa seimbang atau break-even analysis. Analisa break-even adalah teknik analisis untuk menjelaskan hubungan biaya, volume, dan laba. Teknik ini umumnya digunakan dalam dunia usaha, swasta, atau badan milik negara ataupun daerah, dan
tidak dapat digunakan dalam instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Ketiga, pengendalian anggaran atau budgetary control. Pengendalian anggaran atau budgetary control merupakan teknik pengendalian untuk menjamin kualitas pelaksanaan agar sesuai rencana. Keempat, laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat atau teknik untuk mengendalikan organisasi, utamanya untuk melihat laba dan rugi perusahaan, ringkasan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, dan atau posisi keuangan organisasi pada akhir periode yang ditentukan. Yang kelima, analisis rasio atau ratio analysis. Analisis rasio adalah teknik menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menghitung rasio yang berbeda. Beberapa analisis rasio yang banyak digunakan adalah rasio likuiditas, quick ratio, rasio solvabilitas, rasio kepemilikan, rasio profitabilitas, rasio laba bersih, dan debtors turnover ratio. Teknik pengendalian ini dapat digunakan di badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, namun tidak dapat digunakan di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Keenam, pengembalian investasi atau return on investment, lebih sering dikenal dengan ROI. Pengembalian investasi adalah teknik pengendalian untuk menentukan apakah modal atau investasi dalam usaha telah digunakan secara efektif dan efisien, agar dapat menghasilkan pengembalian modal atau investasi yang wajar. Sama dengan analisis rasio, teknik pengendalian ini dapat digunakan di badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, namun tidak dapat digunakan di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Ketujuh, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Akuntansi pertanggungjawaban adalah teknik mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk menggerakkan pusat-pusat atau bagian-bagian pertanggungjawaban akuntansi keuangan. Sama seperti teknik rasio analisis atau responsibility accounting, teknik pengendalian ini juga dapat digunakan di BUMN ataupun BUMD, namun tidak dapat digunakan di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Berikutnya, audit manajemen atau manajemen audit. Tujuan dari audit manajemen ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam kinerja fungsi-fungsi manajemen dan menentukan perbaikan atau pembaruannya. Audit manajemen dapat dilaksanakan di instansi pemerintah. Beberapa manfaat dari audit manajemen ini antara lain, pertama, dapat mengidentifikasi kekurangan dalam kinerja fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, membantu meningkatkan koordinasi di antara fungsi di berbagai unit organisasi. Ketiga, memastikan upaya perbaikan sesuai tuntutan dan perubahan lingkungannya. Berikutnya, sebagai penerapan fungsi pemantauan dan pengendalian yang terus-menerus terhadap kinerja manajemen. Masih dalam lingkup audit manajemen, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada 3 jenis audit atau pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berikutnya, teknik pengendalian yang bersifat statistik ke-9 adalah teknik review dan evaluasi program atau program
Evaluation and Review Technique, disingkat PERT, dan analisis atau metode jalur kritis, dikenal juga dengan Critical Path Analysis, disingkat CPA, atau Critical Path Methods, disingkat CPM. PERT dan CPM adalah dua teknik penting yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian. Teknik-teknik ini digunakan untuk menghitung total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan dapat mengidentifikasi kegiatan bottleneck yang memiliki efek penting terhadap tanggal penyelesaian proyek dan tentunya keberhasilan proyek. Untuk instansi pemerintah bidang pelayanan, PERT ataupun CPM sulit digunakan. Namun, untuk proyek-proyek fisik infrastruktur yang dibangun pemerintah, teknik pengendalian PERT ataupun CPM dapat digunakan. Berikutnya, ke-10, Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Information System. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu dan terkini, dan bermanfaat bagi pimpinan untuk mengambil berbagai keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen atau Manajemen Information System dapat berfungsi sebagai sarana dan teknik pengendalian yang cepat. Sistem informasi manajemen atau Manajemen Information System dapat diterapkan di semua instansi pemerintah, perusahaan, dan organisasi sosial maupun nirlaba. Teknik pengendalian yang bersifat statistik yang terakhir adalah manajemen pengecualian atau manajemen by exception atau MBA. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan atau pengendalian yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan pelaksanaan yang mendapatkan perhatian dari pimpinan organisasi. Prinsipnya adalah bahwa staf menangani semua persoalan rutin organisasional, sedangkan pimpinan menangani hal-hal non-rutin di luar kebiasaan, strategis, paling kritis, atau berisiko tinggi. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang baru saja kita bahas adalah berbagai bentuk substansi teknik pengendalian yang bersifat statistik atau kuantitatif. Sekarang kita beralih ke teknik pengendalian yang bersifat non-statistik atau kualitatif. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan pemahaman kita tentang manajemen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.